Shalom, puji syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita, sehingga pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati kebangkitan Kristus yang bangkit dari kematian untuk hidup selama-lamanya dan memberikan kita kepastian akan keselamatan. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh Bapa, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama menjadi kekuatan buat kami untuk senantiasa dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hamba yang menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami berdoa dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Kami siapkan hati kami untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan April ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sama-sama dengan saya katakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Baik, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Kita baca firman Tuhan 2-3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan terlebih dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita melihat bahwa ini kalimat yang menarik bagi saya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ini bicara tentang Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 bicara tentang Alfa dan Omega? Kenapa dia harus katakan aku adalah yang awal dan yang akhir? Apakah ada perbedaan bicara tentang Alfa dan Omega dan yang awal dan yang akhir? Lalu kita akan berusaha untuk tahu dulu nih, apa sih maksud dan tujuan Tuhan mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup? Kenapa Tuhan tidak katakan aku adalah Alfa dan Omega? Kan sudah diungkapkan pada ayat yang ke-8 dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Kenapa harus yang awal dan yang akhir? Nah, setelah saya coba menggali kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya saya coba cari kebenaran bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Saya coba cari bahasa Yunani. Ternyata saya menemukan di sana bahwa kata Alfa dan Omega itu bicara tentang abjad ya, atau alfabet. Lalu mereka akan mulai dari alfa, beta, gamma, delta, bla 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 bla, pi, chi, psi, omega. Jadi alfa dan omega ini adalah alfabet bagian pertama dan bagian akhir dalam bahasa Yunani. Lalu saya coba cari lagi tentang kalimat yang awal dan yang akhir. Saya cari dalam bahasa aslinya. Ternyata saya menemukan ini, protos dan eskatos. Protos dan eskatos. Nah, setelah kita pelajari, ternyata kenapa tidak digunakan kata alfa dan omega? Ternyata dia menggunakan kata protos dan eskatos. Ternyata waktu saya dalami lagi, cari lagi tentang kata protos dan eskatos ini, saya menemukan bicara tentang protos. Kata protos yang awal ya, dalam bahasa Yunani, ternyata mereka menggunakan kata yang awal ini sebagai suatu tempat,
posisi yang tepat, yang utama. Lalu bicara tentang waktu dan tempat yang tepat, yang bagian utama. Itu dalam bahasa Yunani. Lalu bicara tentang eskatos. Eskatos ini dikatakan bahwa terjauh atau paling ujung, atau bisa kita katakan itu final. Itu bicara tentang eskatos, final, sehingga ini juga bicara tentang waktu dan tempat. Ternyata ini mempunyai arti tersendiri. Dan waktu saya coba dalami lagi arti ini, pernah enggak ini dinubuatkan jauh hari sebelumnya, bicara tentang ya Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Ternyata Yesaya juga menuliskan tentang kalimat ini. Itu di dalam Yesaya 44 ayat 6. Kita baca firman Tuhan ini. Yesaya 44 ayat 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Ini tentang kalimat yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian. Yesaya mengungkapkan hal ini. Lalu saya coba cari lagi, karena ini perjanjian lama bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Saya coba cari tentang bahasa Ibrani. Apakah dia juga menggunakan alfabet seperti Alfa dan Omega? Apakah juga menggunakan alfabet dalam bahasa Ibrani tentang terdahulu dan yang terkemudian? Ternyata yang saya temukan, dia tidak menggunakan kalimat alfabet. Tetapi dia menggunakan reason. Itu bicara tentang yang awal, reason. Lalu kemudian akaron, itu digunakan tentang kalimat tempat kedudukan yang terakhir. Dan ini juga artinya bahwa mereka menggunakan kata kalimat kedudukan, waktu, dan tempat. Berarti dia yang awal dan dia yang bagian akhir. Kita tidak bisa simpulkan ini terlalu cepat, karena kita harus cari tahu lagi kenapa dia menggunakan bahasa itu. Dan kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Saya baca firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya, mau dia Alfa, Omega, yang awal dan yang akhir, ternyata ini dikatakan bahwa jadi satu maksud dan tujuan. Tidak bisa dipisahkan juga. Makanya saya katakan kenapa tidak digunakan saja di sana Alfa dan Omega, tapi yang awal dan yang akhir. Ternyata ini bicara tentang tempat dan waktu dan sebagainya. Tetapi memang tidak bisa dipisahkan karena mereka satu rangkaian, dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 ini. Mereka tidak dapat dipisahkan. Karena mereka juga dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oke, ini penjelasan saya tentang ungkapan ini. Memang kitab Wahyu tidak menjelaskan kenapa dia buat perbedaan itu, tetapi dia rangkum menjadi satu di dalam kitab Wahyu 22 ayat 13 ini. Nah, kembali kepada tema kita. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada Rasul Yohanes? Karena pada saat itu dijelaskan bahwa Rasul Yohanes pada waktu melihat Tuhan Yesus hadir, waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia langsung tersungkur. Tuhan Yesus memberikan keberanian bagi Rasul Yohanes bahwa jangan takut melihat kemuliaan Tuhan, karena dia ingin menyatakan kuasanya. Dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Suatu sukacita tentunya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat bahwa ini ungkapan dari Tuhan Yesus, dia yang awal dan yang akhir, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kita. Dan kita bersyukur karena pada minggu ini kita boleh memperingati kebangkitan Kristus. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Saya berpikir bahwa apa jadinya jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari kematian? Kalau Tuhan Yesus tidak hidup, apa jadinya kita kalau Tuhan Yesus tidak hidup? Dia yang hidup saja, bermasalah nggak kita selama ini dengan orang-orang lain? Bermasalah.
apalagi kalau dia nggak hidup gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya melihat bahwa kebangkitan Kristus ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang harus kita banggakan, yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, saya ingin baca firman Tuhan ini. Ini yang menjadi alasan kita kenapa kita bersyukur buat kebangkitan Kristus. Karena dia sudah mengungkapkan dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tapi saya ingin bawa kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, dijelaskan bahwa sia-sia kita percaya kepadanya. Bahkan jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, dijelaskan bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Masih ada kuasa kutuk yang mengikat kita. Kita belum bisa lepas dari yang namanya dosa. Kita belum bisa mengalami yang namanya kelepasan. Tetapi waktu ketika Tuhan Yesus mati lalu dibangkitkan, kita mendapat jaminan. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Sehingga seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam setiap waktu, dalam segala hal. Dan bagaimana kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi kita untuk bangkit dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin bawa kita renungkan bersama pada malam ini. Bicara tentang Yesus Kristus yang bangkit. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ada beberapa hal yang saya ingin bawa kita pelajari bersama. Yang pertama, bicara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Allah tidak berada dalam waktu atau dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, Allah tidak berada dalam waktu atau dibatasi oleh waktu. Melainkan, dia ada di luar waktu. Maksudnya apa? Artinya bahwa dia tidak dipengaruhi waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Alkitab dimulai dengan suatu pernyataan atau kalimat seperti ini. Bereshit bara Elohim. Artinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Kalimat ini memberi pemahaman bahwa Allah adalah pencipta. Karena dia pencipta, maka tidak dipengaruhi oleh semua perubahan-perubahan yang terjadi. Karena dia yang menciptakan. Allah telah ada sebelum dunia ada. Maksud saya adalah bahwa kalau saya menciptakan sesuatu, saya tidak akan dipengaruhi oleh apa yang saya ciptakan. Berarti ya. Tapi walaupun yang terjadi dalam ciptaan ini ada perubahan-perubahan, saya tidak akan dipengaruhi olehnya. Karena saya adalah pencipta. Demikian pun dengan Allah bahwa dia adalah pencipta. Dia tidak akan pernah dipengaruhi oleh waktu dan apa yang terjadi dalam perubahan-perubahan itu. Makanya saya mau jelaskan bahwa Allah itu adalah kekal. Artinya Allah tidak pernah berubah sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah umat manusia, dia tidak pernah berubah. Kalau pada masa lampau, Allah menuntut yang namanya kekudusan hidup. Pada zaman sekarang pun, tuntutan itu tetap sama. Kalau zaman dahulu, Allah merindukan hadirnya Salom di tengah-tengah dunia ini. Pada zaman modern pun, tetap dia merindukan Salom itu. Kenapa kita melihat bahwa ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia? Perubahan ini terjadi karena dia sudah menciptakan segala sesuatu. Lalu kalau kita katakan dia menciptakan segala sesuatu, sampai masalah hal-hal yang kita tidak bisa pikir pakai logika kita manusia, apakah Tuhan juga menciptakan segala sesuatu? Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kitab suci dengan jujur menyatakan bahwa Allah itu kekal dan ajaib. Tidak ada yang mampu menandingi kehebatannya Allah. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib tidak mampu dijangkau oleh ilmuwan yang hebat sekalipun. Allah itu hebat, Allah itu dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Oleh sebab itu dia berkata,
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, karena dia Allah yang kekal. Lalu kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Allah itu hidup. Ketika ada hal yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita katakan Allah tidak tahu, Allah tidak bisa. Mungkin masalah kita terlalu besar, seperti saat ini virus corona yang sedang terjadi. Mungkin kita katakan Tuhan tidak bisa selesaikan masalah ini. Jangan dulu. Tuhan bisa selesaikan apapun. Tuhan bisa melakukan apapun. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk menguji Anda dan saya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, sehingga tidak ada keraguan sama sekali kita untuk menyembah Dia. Bisa saja kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita. Kita bisa saja dipengaruhi oleh orang-orang yang berbeda dengan kita. Ada yang menyatakan bahwa Allah kita itu tidak benar. Allah kita itu manusia. Allah kita itu direkayasa dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini Anda dapatkan, saya mau kasih tahu jawabannya. Bilang saja kepada dia, silakan percaya apa yang kamu percayai. Saya percaya Tuhan Yesus yang saya sembah, karena Dia adalah Allah yang kekal. Kita bisa saja dipengaruhi oleh orang lain, tetapi jangan sampai iman kita goyah karena orang yang mempengaruhi kita. Tetapi kembali kita lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Sehingga dijelaskan bahwa Dia waktu bertemu dengan Rasul Yohanes, Dia katakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sebab Dia adalah Allah yang kekal. Lalu hal yang kedua yang saya ingin bawa kita pelajari bahwa ketika Dia bangkit, ketika Dia berkata bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan yang kedua menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 berkata bahwa kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, dijelaskan bahwa sia-sia kita percaya kepadanya. Lalu ada juga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi di sini dijelaskan Rasul Paulus bahwa kalau segala sesuatu tidak terjadi, kebangkitan Kristus tidak ada, maka dikatakan bahwa sia-sia segala sesuatu. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apa yang dikatakan bahwa pemberitaan, dalam arti bahwa kita yang melayani Tuhan, sia-sia dong kita melakukannya kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Betul. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia segala sesuatu. Makanya dijelaskan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus bangkit. Dia menang atas maut. Makanya Alkitab mencatat, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut dipatahkan karena kebangkitan Kristus. Pada tahun lalu beberapa orang yang bertanya kepada saya mau katakan bahwa mungkin ada yang menggoncangkan iman mereka. Karena ya beberapa tahun yang lalu, kalau kita ingat masih ada buku, ya, buku itu The Da Vinci Code, itu salah satu. Ada juga Injil Thomas, lalu ada The Lost Tomb of Jesus. Itu buku-buku yang menjelaskan bahwa Yesus tidak bangkit. Lalu waktu bertemu dengan beberapa orang yang tentunya meragukan kepastian akan kebangkitan Kristus, mereka bertanya kepada saya, benarkah Tuhan Yesus dibangkitkan? Karena dalam buku ini katakan bahwa ini meragukan kami untuk kepastian kebangkitan Kristus. Dalam buku ini dikatakan bahwa ada mayat yang ditemukan, yang diduga berasal dari keturunannya Yesus. Lalu saya bilang, itu buku ditulis kapan? Mereka katakan itu buku ditulis dalam beberapa tahun yang lalu. Oke, beberapa tahun. Bisakah kita katakan bahwa itu buku bisa dipercaya keakuratannya? Ya, karena hasil pertemuan-pertemuan, kata mereka. Oke, saya bilang,
Itu maksud kalian tentang buku itu. Kalau begitu, coba sekarang kita bandingkan dengan Alkitab ini. Alkitab ini kapan ditulis? Mereka katakan sudah lama. Ya, sekarang Alkitab ini sudah lama ditulis. Bandingkan dengan buku yang baru ditulis dalam beberapa tahun yang lalu. Dengan Alkitab yang ditulis, kalau mau tahu, ini Alkitab ditulis 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman Musa dan Yosua, Alkitab ini ditulis. Saya tanya kalau begitu. Saya mau tanya, 3.500 tahun yang lalu Alkitab ini ditulis. Ada nggak kalimat dalam Alkitab ini yang tidak nyambung? Lama dia pikir. Lalu dia bilang, nyambung sih. Saya katakan sih tidak perlu. Kata sih. Saya mau nyambung atau tidak? Ya. Saya nggak perlu pakai sih. Dia bilang, ya nyambung. Nah, sekarang Alkitab ini nyambung nggak sama buku yang kamu baca? Dia bilang apa? Nggak nyambung. Ya udah, kalau nggak nyambung ngapain kamu baca? Ngapain kamu percaya? Saudara, saya mau bilang bahwa memang terkadang iman kita bisa digoyahkan oleh beberapa pandangan orang yang menyatakan Yesus tidak bangkit. Bahkan saya, kalau tidak salah, koran atau majalah, seorang hamba Tuhan menyatakan Yesus tidak bangkit. Akhirnya sempat viral juga informasi tentang hal ini. Jangan sampai iman kita digoyahkan oleh orang-orang yang tidak dikatakan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Kebangkitan Kristus, apakah itu hanya sebuah cerita dongeng atau cerita yang mengada-ngada? Saudara, kalau kita mendengar pandangan dari orang lain, tanggapan dari orang lain yang tidak sesuai dengan Alkitab, memang kita akan dikaburkan dengan pandangan-pandangan mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin tahu siapa Tuhan kita, siapa yang kita percayai, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena di sini ada kebenaran. Kalau saya mau katakan bahwa kebangkitan Kristus itu benar, ada dalam Alkitab. Dan Alkitab sendiri menyaksikan hal itu. Murid-murid menceritakan hal itu. Kalau kita melihat bahwa kebangkitan Kristus, itu yang pertama, Kristus bangkit dalam Injil Matius 28. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Itu bicara tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pada waktu itu, pagi-pagi, ingin melihat Tuhan Yesus dikubur pada hari Minggu. Hari yang ketiga. Lalu waktu mereka pergi, mereka masih berpikir-pikir untuk menggulingkan batu dan sebagainya. Tapi waktu mereka tiba di sana, batu sudah terguling. Dan waktu mereka masuk, mayat Yesus sudah tidak ada di situ. Lalu tiba-tiba malaikat datang kepada mereka dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian dalam Injil Yohanes juga, Injil Yohanes banyak menceritakan tentang kebangkitan Kristus juga. Ya. Itu dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Itu tentang Maria juga dijelaskan di sana. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Itu dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus juga menyatakan diri kepada Thomas yang tidak percaya. Itu dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Sampai Tuhan Yesus katakan, ini saya, peganglah saya. Tuhan ingin menyatakan kepada Thomas. Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuhan ingin menyatakan itu kepada kita. Berbahagia kita tidak melihat tapi tak percaya kepada Tuhan. Lalu ini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai. Itu dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Itu pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berjumpa secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Ada lagi? Kepada Rasul Yohanes. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 yang kita baca. Kristus telah mati, tapi dia telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus bukan sekedar rekayasa saja, tapi benar-benar itu terjadi. Dan Yohanes sendiri menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Yohanes bahwa dia telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Kebangkitannya dari kematian memberikan pengharapan
yang pasti dalam kehidupan kita. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengannya. Dunia boleh mengecewakan kita, orang yang kita kasihi boleh mengecewakan kita, virus corona mengecewakan kita, ya, mengecewakan kita karena begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan saat ini di tengah situasi ini, apalagi kita lockdown, tidak boleh kemana-mana. Secara manusia kita merasa kecewa, tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saya juga merasa bahwa waktu kita berpengharapan di dalam Tuhan, virus corona yang kita takut-takuti, kita punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan, virus corona ini akan pergi. Amin. Di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat ini jadi sebuah kenangan yang indah, bahwa kita akan melihat kembali, kita pernah ibadah di rumah masing-masing, kita boleh beribadah bersama dengan keluarga, kita boleh berdoa bersama. Ini menjadi sebuah cerita bagi kita. Saya melihat bahwa inilah kesempatan untuk kita melihat akan kebaikan Tuhan di tengah situasi yang terjadi saat ini. Kebangkitannya memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Apakah pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan di tengah situasi ini? Zaman ini boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah untuk mengasihimu. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Sebab dalam tangan Tuhan ada pengharapan. Dia berkata kepada Yohanes, jangan takut. Saudara, Tuhan juga ingin mengatakan hal itu kepada kita. Jangan takut. Walaupun saat ini kita dalam situasi yang membingungkan, dalam situasi yang bagi kita tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi Tuhan datang kepada kita mengatakan jangan takut. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menjauhkan kita dari virus ini. Dan percayalah, kita yang tetap melihat akan kebaikan Tuhan, kita yang tetap melihat akan penyertaan Tuhan, akan Tuhan senantiasa teguhkan iman kita. Berpengharapanlah di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Mungkin ada begitu banyak hal yang kita hadapi saat ini, tapi ingatlah bahwa Kristus telah bangkit, dan kebangkitannya mengubah segala sesuatu, mengubah hidup kita, memberikan pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan hilang harapan, jangan putus asa. Di tengah situasi terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang saat ini sedang kita alami, apa yang saat ini sedang kita hadapi, ingatlah, Kristus telah bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahkan hari ini kita boleh memperingati kebangkitan Kristus, meneguhkan iman kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang telah bangkit dari kematian, yang memberikan kami kepastian akan kehidupan kekal. Engkau Allah yang kekal, tidak dibatasi dengan waktu, dan tidak ada di dalam waktu, sebab Engkau ada di luar waktu, karena Engkau adalah pencipta dari segala sesuatu. Dan kami bersyukur Bapa, karena kebenaran firman-Mu juga meneguhkan iman kami, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Oleh sebab itu Bapa, mungkin kami selama ini ada begitu banyak hal yang mengecewakan kami putus asa di tengah situasi yang sedang kami alami, baik dalam keluarga kami, dalam pelayanan pekerjaan kami, dalam kehidupan pendidikan kami. Tapi kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Sebab kami yakin ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadikan kami garam dan terang untuk dunia ini. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, tetap semangat jalani minggu ini dan selalu jaga diri dengan baik. Ya, ketika kita akan keluar rumah, ya, harusnya pakai masker karena peraturan pemerintah. Lalu kita juga harus gunakan hand sanitizer agar senantiasa kita juga bisa menjaga diri, menjaga orang yang ada di sekitar kita, menjaga keluarga kita. Kiranya setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Shalom.